Fans berspekulasi Megan Thee Stallion akan perform dengan BTS di konser malam ini. Fans berspekulasi Megan Thee Stallion akan tampil bersama BTS di konser malam ini pada tanggal 28 November. Penggemar berbagi foto latihan konser BTS Permission to Dance on Stage di Los Angeles mengatakan Megan Thee Stallion terlihat di latihan. Sebelumnya, Megan Thee Stallion tidak bisa membawakan Butter bersama grup di American Music Award 2021 karena alasan pribadi. Fans sangat senang ketika mereka akhirnya bisa melihat Megan membawakan Butter dengan BTS secara langsung di atas panggung. Sementara itu, setelah pertunjukan malam ini, BTS akan melanjutkan dengan 2 set pertunjukan lagi di LA pada tanggal 1 dan 2 Desember. Dan tadi malam, BTS berhasil menyelesaikan malam pertama konser langsung Permission to Dance on Stage di LA. BTS telah berhasil menyelesaikan malam pertama di seri konser langsung pertama mereka dalam 2 tahun. Pada tanggal 27 November, boy group merayakan malam pertama yang sukses dari konser Permission to Dance on Stage mereka di Los Angeles dengan penggemar mereka melalui akun Twitter resmi mereka. Tak lama setelah acara, mereka men-tweet foto dari malam itu menulis, "Tempat konser yang penuh dengan suara ARMY, ini adalah mimpi kan? BTS menunggu kalian semua ARMY di tempat yang sama besok juga. Lihat kami lagi, ARMY." Dalam gambar konser, sebuah tempat yang dipenuhi penggemar yang memegang bom ARMY, lightstick resmi BTS, terlihat memancarkan warna ungu yang menjadi ciri khas grup tersebut. Tweet lain yang dibuat grup malam itu termasuk pemotretan grup dengan Anderson. Dengan judul, "Lihat siapa yang kita temui." Penyanyi R&B itu mengunggah ke Instagramnya sendiri untuk berbagi foto dan rekaman video BTS bertemu keluarganya dan bertukar album dengannya di belakang panggung sambil bercanda menulis, "Kalau kamu membutuhkan anggota lain, saya bekerja dengan baik dalam grup." Dia juga menunjukkan rasa terima kasihnya lagi dengan meninggalkan komentar di tweet BTS berterima kasih kepada mereka karena membuat kehidupan putra-putranya. Sementara itu, malam pertama konser melibatkan lebih dari 47.000 penonton konser, dan menurut laporan media Korea, jumlah pasti penonton untuk keseluruhan rangkaian konser diperkirakan akan mencapai sekitar 200.000 karena reservasi untuk kursi dengan tampilan terbatas juga dibuat. Selain itu, netizen Korea kagum dengan kekuatan ARMY setelah melihat hotel terdekat penuh dipesan untuk konser BTS di LA. Netizen Korea bereaksi terhadap kekuatan ARMY BTS. Pada 27 November, BTS berhasil menyelesaikan malam pertama konser. Sementara semua orang dapat mengenali kekuatan BTS, netizen di Korea sangat kagum dengan para penggemar. Pertama, tempat konser LA penuh dengan 50.000 ARMY, dan antrian untuk membeli merchandise BTS mengantri sekitar 25.000 ARMY sejak sehari sebelum konser. Telah dilaporkan oleh outlet media bahwa dibutuhkan rata-rata 8 jam untuk melakukan pembelian. Netizen Korea juga dikejutkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan baik untuk merchandise maupun konser secara keseluruhan. Seorang penggemar mengaku bahwa dia menghabiskan barang senilai sekitar $500 setelah mengantri selama 10 jam. Harga tiket konser juga meroket hingga ribuan dolar, naik lebih dari 10 kali lipat dari harga asli. Hotel-hotel di dekat tempat konser juga sudah penuh dipesan, paling tidak karena para ARMY yang bepergian dari jauh. Meskipun harga tinggi selama musim liburan pasca Covid, jumlah kursi yang baik untuk penerbangan antara Korea Selatan dan Los Angeles juga diambil oleh sejumlah ARMY. Jadi, bahkan dari Korea, beberapa ARMY menghabiskan total sekitar $10.000 atau sekitar 143 juta rupiah untuk melakukan perjalanan ke Los Angeles untuk konser. Seorang penggemar Korea mengaku telah mengambil cuti dari pekerjaan untuk menghadiri konser. Fans dari Jepang juga terbang ke Los Angeles karena tidak ada konser yang diadakan di negaranya. Beberapa komentar antara lain, "Saya tidak dapat memahami jumlah kekuatan yang dimiliki BTS dan ARMY, sungguh prestasi budaya." Yang lain menulis, "Oh my god, jumlah orang di LA hanya untuk BTS. Sangat bangga dengan BTS." Yang lain menulis, "Pada titik ini mereka benar-benar tentara." Yang lain menulis, "Dilihat dari reaksi dan aksi para ARMY untuk konser ini, rasanya benar-benar seperti anak laki-laki yang telah memenangkan serangkaian medali emas sebagai perwakilan budaya negara dalam skala internasional." Yang kedua, tagar tren penggemar untuk J-Hope setelah ia hanya menerima 5 menit baris selama 3 jam konser. Banyak yang sangat senang melihat BTS tampil di SoFi Stadium pada Sabtu malam setelah 2 tahun absen dari pertunjukan langsung karena COVID-19. Tapi banyak dari mereka yang biasnya adalah J-Hope kecewa karena langkanya syair sentrisnya sepanjang konser dan mengakibatkan kurangnya waktu layar.
Daftar lagu menghilangkan lagu solo dari para anggota atau lagu subunit, dan banyak yang merasa bahwa banyak peluang yang dimiliki J-Hope untuk bersinar dihilangkan sebagai hasilnya. Dia hanya punya 4 menit dan 44 detik garis selama konser 3 jam. Juga penting adalah bagaimana lagu-lagunya memiliki baris penting atau lebih banyak baris dihilangkan. Seperti Blood, Sweat and Tears, akhirnya dihilangkan, jadi dia hanya punya total 10 detik. Airplane Part 2, meskipun terinspirasi dari lagu solonya, Airplane J-Hope verse-nya dipotong. Bab C, J-Hope hanya punya verse 10-an, dan verse chorus serta gaya bebas mencuri adegannya juga merupakan penghilangan yang mencolok. Dia tidak menerima dialog yang signifikan dalam lagu-lagu grup BTS, sehingga setlist yang berfokus pada grup mereka terasa kurang. Oleh karena itu, J-Hope tidak hanya tidak menerima bagian yang adil dari baris-barisnya dalam lagu-lagu khas grup BTS, ketidakhadiran terutama terasa dalam konser ini di mana ia tidak menerima momen-momen seperti biasanya untuk bersinar. Hashtag J-Hope Deserves Better dan Give J-Hope Lines menjadi trending untuk mendukung J-Hope. Terlepas dari kekurangan ini, J-Hope masih menjadi tren di seluruh dunia pada konser juga. Jadi, meski diberi sedikit kesempatan, kehadirannya tetap bersinar. Dia menjadi tren di bawah 3 nama aslinya, nama panggung, nama lengkap, dan nama panggilan. Tapi, banyak yang berharap untuk melihat perubahan dalam daftar lagu di hari-hari konser berikutnya. Dan baru saja, J-Hope mengupdate momen di Weverse dengan screenshot lagu dari I'm Fine. Entah itu J-Hope melihat trending atau tidak, tapi J-Hope selalu memberi kabar kepada para penggemarnya bahwa dia baik-baik saja. Fans dibuat kagum dengan vokal langsung Jin di konser BTS di LA. BTS menggelar konser pertama mereka di LA sejak awal pandemi. Ribuan penggemar sangat senang melihat mereka dan menikmati pertunjukan langsung. Jin telah mendapatkan banyak perhatian untuk vokal live-nya untuk waktu yang lama, tapi karena pandemi, ribuan penggemar dapat mendengarnya secara langsung untuk pertama kalinya. Bahkan sebelum konser dimulai, orang-orang sudah mengantisipasi mendengarkan Silver Voice Jin secara langsung karena dialah yang selalu mendapat perhatian khusus dari publik saat BTS tampil secara langsung. Selama dan setelah konser, banyak orang membagikan kesan mereka, dan Jin adalah anggota yang mendapat banyak perhatian karena menunjukkan vokal yang sempurna di atas panggung. Dia stabil setiap detik dari awal hingga akhir menurut penonton. Suaranya dalam kehidupan nyata punya nada yang lebih tinggi dan terdengar lebih manis. Selain itu, Jin adalah orang yang bertanggung jawab atas bagian yang paling menantang secara vokal dari lagu-lagu BTS, tetapi ia tampil lebih baik daripada rekaman studio. Jin juga mendapat pujian atas penampilan panggungnya yang membuat kamu merasakan betapa dia menyelami setiap pertunjukan dengan menyerahkan seluruh kemampuannya. Semangatnya untuk bernyanyi dapat didengar melalui setiap nada. Saya suka menonton Jin tampil live, komitmennya pada vokal dan setiap panggung selalu begitu gamblang. Dia benar-benar memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Itu hanya mengherankan saya bagaimana vokal Jin selalu begitu stabil. Dan jelas dia tidak pernah melewatkan satu nada tinggi pun, tulis seorang netizen. Banyak orang juga berbagi kegembiraan mereka atas kecantikan Jin, mengatakan bahwa dia terlihat lebih cantik secara pribadi. Hal ini membuat semua orang merasa bahagia adalah Jin sekali lagi menyoroti pertunjukan dengan gerakan kreatif kecilnya. Dia muncul di atas panggung mengenakan bunga di kepalanya dengan pita merah muda yang menggemaskan dan bertanya pada penonton, "Lucu?" Saat melihat Jin secara langsung, jelas bahwa dia terlahir sebagai performer yang benar-benar jatuh cinta dengan apa yang dia lakukan. Selain itu, dia adalah seorang profesional dalam hal itu. Moto Jin selalu memberikan kinerja terbaik, dan dia pasti hidup dengan itu, dan kamu akan selalu menjadi karakter utama. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.